Mulai ya, Ibu mulai ya. Ya udah Bu, mulai aja. Assalamualaikum Keburu pakai tanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Untuk Alhamdulillah, Bu. kesempatan hari ini Ibu akan evaluasi ya. Evaluasi mengenai uh, nilai. Nilai rapot kalian. Nilai rapot kalian khususnya yang kelas Ibu itu banyak yang produktifnya belum tuntas. Jadi Ibu minta diselesaikan tugasnya karena itu nanti akan berpengaruh pada kelulusan kalian. Ya ini khususnya semua juga bisa ya, semuanya bisa. Bu nggak nonton ikan kantin. Ya, terus yang kedua adalah tugas PJJ. Tugas PJJ kemarin semester ganjil masih banyak juga yang tidak terselesaikan. Kelas 12 TKJ 1 banyak banget. Sama MM separuh ada. Terus yang ini evaluasi yang semester genap. Ibu sudah upload tugas di situ sudah 3 kali. Tapi masih banyak juga yang belum mengerjakan. Yang dari TKJ 1 aja, yang tugas pertama baru 10 anak. Yang tugas kedua baru 4 anak. Yang tugas keempat, materi keempat 4 anak. Itu semuanya udah saya Ibu rekap, udah saya Ibu nilai, udah Ibu balikin. Itu. Jadi jangan dikira kalau PJJ itu tidak dikoreksi. Semuanya dikoreksi, apalagi yang pertemuan ketiga kemarin itu untuk ulangan harian. Ya. Jadi semuanya harus dikerjakan karena itu nanti yang bisa menolong nilai kalian. Belum tentu nilai kalian ujian sekolah nanti itu bagus. Jadi kita guru itu ngambilnya nanti dari PJJ. Nah, dan dengan nilai sikap. Sikap itu istilahnya kalau misalnya PJJ ya kalau rajin ya berarti otomatis dia mempunyai sikap yang tanggung jawab. Itu bakal dikerjakan, itu bisa termasuk dalam penilaian. Terus sama absen. Absen kelas yang kelas Ibu sama absen PJJ. Jadi kalau absen kelas itu adalah sama kehadiran seperti kita tatap muka. Kalau absen PJJ itu juga nanti masuknya linknya ke dinas. Jadi kalau nama-nama anak yang jarang absen di PJJ, jadi di situ nanti kelihatan dari dinas. Gitu, ada rekapannya semua. Ini bedanya cuman kita itu sekolah daring sama tatap muka. Kalau tatap muka kan kita ketemu langsung, bisa ngomong langsung, absen juga bisa. Kalau ini daring ya begitu yang dinilai adalah absen gitu. Jadi Ibu minta absennya sama tugas-tugas yang jelas harus semuanya dikerjakan. Tidak ada yang tidak dikerjakan. Itu nanti kalian udah kelas 12 itu paling berapa sih? 3 bulan lah kali. Untuk bulan besok sudah ujian praktek. Nah, ujian praktek untuk agama sudah di-share belum? Suruh ngerjain apa aja? Yang agama sudah kan? Nah, itu harus dihafalkan betul. Terus nanti untuk seni budaya kita bahas di sini sekalian nanti ya. Ini mau bahas seni budaya dulu atau kisi-kisi ujian sekolah? Bu, emang ada pelajaran seni budaya, Bu? Kenapa? Emang ada pelajaran seni budaya? Kalau seni budaya itu adanya di kelas 10, tapi untuk kelas 12 itu wajib ujian praktek. Oh, berarti ada, Ibu? Ada. Jadi tapi bukan materi ya. Ujian praktek aja. Iya, Nek, udah kasih kisi-kisinya. Iya. Nah, ini kita mau bahas dulu atau ujian praktek dulu? Ujian praktek. Nah, ujian praktek ya.
Nanti kalau kisi-kisi bisa Ibu share pakai WA juga bisa. Untuk ujian praktek seni budaya, kalau yang tahun kemarin kita memang karena tatap muka kita drama ya, kemarin itu drama. Jadi untuk kali ini tetap drama juga atau ganti. Misalnya seni rupa. Seni rupa kalian bisa misalnya nih contohnya ya, menggambar atau menghias, misalnya melukis di atas kaca, tahu nggak? Misalnya ada gelas nih, gelas yang polos, kayak gelas kaki itu, tahu ya? Gelas kaki yang polos, tahu nggak anak-anak? Goblet. Gelas yang bening kayak kaca, yang kayak gelas kaki, pokoknya polos deh, gelas putih yang polos bening kayak kaca, itu bisa kalian ini lukis di situ, atau kita tetap ini drama. Kalau untuk drama itu kita bagi per kelompok ya, kan satu kelas misalnya di kelas ibu itu ada 29, kita akan bagi kelompok paling banyak per kelompoknya adalah 5 anak. Sudah ditentukan saja begitu aja ya, drama aja seperti tahun kemarin. Cuman bedanya di sini begini. Untuk drama kalian ambil cerita. Ceritanya boleh legenda, boleh tapi jangan cerita itu ya, jangan cerita kayak anak sekolah atau kekerasan kayak gitu, enggak ya. Cerita misalnya yang banyak istilah cerita rakyat lah, cerita rakyat. Atau bisa juga persahabatan, tapi persahabatan yang jangan ada bully-buliannya. Nah itu nggak boleh juga, itu termasuk dalam cerita bebas. Lalu itu bagaimana mekanismenya? Jadi mekanismenya adalah kalian bikin skenario dulu, atau ada sutradara biasanya di situ ya, alur ceritanya seperti apa. Itu kalian diketik dulu di kertas begitu. Di situ ada jalan ceritanya, judulnya apa, jalan ceritanya apa, seperti apa, lalu percakapannya juga seperti apa, terus temennya itu misalnya siapa jadi apa, siapa jadi apa, itu sudah tersemuanya tersusun rapi di situ. Lalu kalau sudah ada ceritanya, kalian untuk mempraktekannya adalah dengan video. Ya, video. Video itu durasinya paling lama 10 lah, 10 menit. Jadi nggak beda sama kalau kita tatap muka ya, tatap muka bisa sampai setengah jam. Ini paling lama ya 15 boleh, tergantung ceritanya. Nah, terus untuk kostumnya adalah disesuaikan dengan cerita. Misalnya kalian cerita maling kundang, ada ibunya, ada anaknya, ada batunya, dikutuk jadi batu gitu ya. Itu semuanya harus ada di situ. Dan itu tidak boleh membaca, skripnya harus dihafalin dulu. Ya, skripnya dihafalin dulu, nanti ada naratornya yang bacainnya. Jadi alur ceritanya tuh dari awal naratornya bilang misalnya ada cerita begini-begini, itu ada ceritanya. Terus yang main pertama siapa, yang kedua siapa, itu semuanya alurnya sudah tersusun rapi. Udah bikin skripnya. Kalau sudah nanti skripnya di print, kasih ke ibu 1. Dan untuk yang lainnya kalian buat belajar per kelompok. Nah ini akan ibu tawarkan. Untuk kelompok ini, kalian pilih sendiri atau ibu yang ngocok? Pilih sendiri. Sendiri.
Kalau sendiri berarti gini ya, nggak boleh apa sih? Ngocok dulu, ngocok. Pilih sendiri, pilih sendiri. Padahal kalau pilih sendiri itu Pilih sendiri aja, Bu. Pilih sendiri, Bu. Ngocok. Ngocok. kalau Sendiri. kalau Kocok. dicocok kan nggak bisa. Sendiri. Ngocok. Sendiri. Ngocok, ngocok. Sama temennya jadi Gimana, Ngocok, Ayo? bacot, Siapa yang ngocok. Pilih usul sendiri, yang Bu. gimana? Ih, mendingan di Lomba berenang, Bu, lomba berenang. udah pilih diri, Bu. Kamu lu mau Mas Rito? Nanti Ngocok, kalau dipilih Bu, ngocok. sendiri, tapi kalau ternyata nggak jadi akan ibu kocok. Nah, iya, ngocok. Jadi ibu yang kocok sendiri, nanti ibu udah tentuin ini Kocok, kelompok-kelompoknya, jadi tidak boleh Ya udah, protes. ngocok, Bu. Ibu pilih sendiri aja, Ibu. Kalau pilih sendiri kitanya enak, Bu. Sama temen jadi serak. Nah Iya, itu benar, Bu, tapi kalau dipilih Kocok, sendiri kocok. kadang milih jadinya temennya nggak ada, kadang yang nggak bisa. Hidup nenek, hidup nenek, hidup nenek. Jadi Bukan nggak kerjain campur. yang gabut, Bu. Kocok, kocok. Ya udah ibu kasihin ibu kocok, ibu yang kocok ya. Puja kerang ajaib. Bu, ngocok aja, Bu. Ngocok. Iya, nanti ibu yang kocok. Pilih sendiri aja, Mantap. Bu. Nanti ibu yang kocok. Nanti ibu share yang per kelas, Jago. nanti ibu kasih balasnya. Iya, bener. Nanti ibu kasih balasnya. Ibu akan kocok, jadi bukan sesuai absen ke bawah-bawah, enggak. Ibu akan kocok. Ibu mah kayak begitu, Bu. Pilih sendiri, Bu. Pilih sendiri, pilih sendiri. Bu, pilih Bu, sendiri. Bu, Bu, saya mau ngomong nih, Bu. Diam dulu. Bu, kalau misalnya dipilihin nih, Bu, takutnya kan nggak serak sama yang lain, jadinya nggak maksimal Bu hasilnya, Bu. Bener tuh kalau Iya, Bu. nggak serak, Kan Bu. milih sendiri, Bu. Pasti hasilnya nggak bakal maksimal, Bu, kalau misalnya nggak serak sama orang-orangnya, Bu. Iya. Setuju. Ntar Oppo sama Reni. Oppo sama Reni. Maksudnya begini, kalau misalnya Ngopi. dikocok itu mau nggak mau kalian mau sak nggak sak ya udah. Udah, Bu, pilih sendiri aja, Bu. Bakal berjalan kalau nggak serak, Bu. Tapi kalau misalnya orangnya nggak yang kadang ada nggak sesuai sama sekarang ini dengar ibu kalau mau dipilih sendiri ibu tunggu sampai hari Senin harus udah ada nama-nama setor ke ibu. Iya, Bu. Jadi Ya, kalau jadi misalkan dari dikocok tuh TKJ 1, TKJ 2, MM itu nama-namanya sudah ada di ibu. Jadi namanya itu paling banyak 5 anak satu kelompok, paling banyak 5 anak. Ngelukis aja, Bu, ngelukis. Kalau ngelukis Nari, nanti kamu video ini lagi. Enggak, kalau ngelukis mah kurang ini. Nari aja, Bu. Nari, Bu, nari kali. Kan kalau Nari aja sendiri. nari palu nari, gua nggak bisa nari, lu laki-laki pikirin lah, laki-laki nari aja sendiri. Bapak lari, Bu, bapak lari. Lah, ngapit kamu. Bu, ML aja Bu, Bagus. Main Kan ML, Bu. tadi ibu tawarin. tari tiang Bu, tari tiang, Bu, tari tiang Bu. Pokoknya boleh dance, Bu, boleh dance. Udah ya, Drifting. pokoknya itu intinya ibu udah kasih tahu nanti Bu, hari lagi. Senin harus data udah masuk ke ibu. Kalau enggak hari Senin enggak ada berarti ibu yang bikin. Tahu drama kali. Ya. Bu, Ya Bu, hari Senin semuanya saya kumpulin Bu, saya yang kumpulin nanti Bu. Lenong. Berarti lu tanggung jawab semua itu. Bagus. Ya, Sama topeng pokoknya itu hari Senin ibu tunggu. Kalau nggak ada, ibu bikin sendiri, ibu kocok, ibu share di Walas biar dikasih ke Walas. Oke, ada pertanyaan? Woi semuanya, bikin ya, jangan sampai kagak, awas saya harus sampai dikocok. Olahraga. Ayo, ada pertanyaan nggak? Udah dikocok, Bang. Ada, Bu. Pokoknya pertanyaan saya harus nggak boleh dikocok. Itu Milih bukan sendiri. pertanyaan itu namanya. Maksa. Enak dikocok. Bu, ngocoknya pelan-pelan udah. Bet, diem, Bet. Caper, Ya kan, caper. ibu kasih kesempatan sampai hari Senin. Kali ngopong. Hari Senin tidak ada kelompok yang masuk ibu langsung kocok. Caper, maling. Ya, maksudnya. Iya Bu, siap Bu, makasih banyak Bu. Terima kasih sebelumnya. Ya. Thank you. Arigato, masuk. Sudah ya, Semoga ada Bu pertanyaan panjang tentang umur. budaya ya. Bila maling. Dipersiapkan mulai sekarang, mulai besok karena sepertinya Maret sudah ujian praktek. Bu, bila maling HP, Bu. Kayak si Anu. Udah, Leono. Udah, Bu. udah ya, deal ya, udah.
Ibu tunggu hari Senin. Kalau nggak ada, Ibu langsung bikin kocokan. Nanti bikin kocokannya per kelas ada perwakilan ke sekolah. Ibu mau bikinnya di sekolah hari Senin. Yuk login. Tuh, Satu kelompok berapa orang? Gas, Reng. Maksimal Ya, 5. oke. Bang, ID-nya. udah 10 jangan bu. dengerin login. Orang 10. Ayo. 11 bu. Udah Main ya. bola. Udah, kalau udah Ibu lanjut nih untuk kisi-kisi ujian sekolah. Ya, Langsung naik kelas kan, Bu? naik kelas. Gue beli sendiri dia. Bu, jalan-jalan lah. Lulus, Naik bego. kelas. Ngaco lu, Lek. Udah. Alek Ibu lagi mau minta sekolah kali itu. untuk apa tuh? Buku LKS-nya dibaca loh ya. Dibaca itu buku LKS, jangan nggak dibaca. Udah, Ibu akan kasih kisi-kisi untuk ujian sekolah. Bu, tabungan mana bu tabungan? Tabungan mau kamu nabung apa? Weh, nabung saya bu rajin banget. Udah ya. Ya, Bu, udah, Bu. Nah, udah. Jadi Ya, Bu. untuk Bu, tabungan saya ada berapa juta bu? Jangan berisik. untuk seni budaya udah Ibu tutup. Sekarang kita ke kisi-kisi PKN. Yang caper dia ngatain orang. Udah, dengerin. Oke, Untuk Bu, ujian lanjut, Bu, sekolah, PKN. Untuk ujian sekolah materinya kelas 10 sampai kelas 12. Jadi kalian nanti bisa pinjem buku kelas 10 PKN. Ada yang kelas 10 semester 1. Assalamualaikum. Salam. Bu, nama saya masih ada. Itu materinya adalah peran Pancasila dalam kehidupan bernegara. Halo. Apa sih, Igar? Tabungan masih ada. Udah dengerin dulu. Ya. Udah, Lanjut, dimut dulu. Kijang satu. Ya, jadi untuk materinya yang kelas 10 semester 1 adalah peran Pancasila dalam kehidupan bernegara. Itu. Yang kedua, ini materi ujiannya jumlahnya 50 ya, 50 soal PG ya. Banyak bener. Ya, emang aturannya begitu, udah. Banyak amat. 50 soal PG. Lalu yang kedua adalah kalian harus belajar nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya nih contohnya nilai-nilai Pancasila misalnya yang tercantum dalam nilai Pancasila sila pertama itu apa? Isinya apa? Kandungan yang ada di dalamnya itu apa? Itu contohnya yang nilai-nilai Pancasila. Lalu yang nomor 3-nya, emang ini kisi-kisi udah ada nomor-nomornya. Nomor 3-nya adalah fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di mana di situ nanti kalian bisa mengkategorikan kewenangan lembaga negara menurut undang-undang itu seperti apa. Itu. Masih ingat nggak lembaga-lembaga negara itu apa aja sih? Lembaga negara, contohnya apa? Yuk, lembaga negara, contohnya apa? Oh, kalau gitu diem semua. Lembaga-lembaga negara. Hello. Yudikatif sama eksekutif kan, Bu? Legislatif, yudikatif. Kenapa? Anies Baswedan. Yang benar kalau jawab, ayo. Masa lembaga-lembaga negara aja nggak ngerti gimana ceritanya ini? BUMN. Apa sih? BUMN Wanda, lembaga negara. Ada lembaga-lembaga negara itu ada MPR, ada DPR, ada Presiden, BPK itu lembaga-lembaga negara. DPR, Bu. Nah, itu. DPR, Bu. Meresahkan kakek. Itu lembaga-lembaga negara. Lalu yang keempat adalah Undang-Undang Dasar Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah bisa menjelaskan asas kewarganegaraan.
Nah, di negara kita nih ada dua asas. Asasnya asas apa? Masih ingat nggak? Ayo. Asas kewarganegaraan. Aduh. Gimana ini besok? Cynthia? Mega, asas kewarganegaraan. DPR Bu kata Dini. Kok kata-kata gimana sih? Asas. Terus sanguinis Nah, sama ayo Said ya ini. sama Lusoli. Nah, betul. Tuh, Said masih ingat. Gila maling. Ius soli dan ius sanguinis, kelahiran dan keturunan. Gila maling. Dengerin temennya kalau jawab. Kamu ditanyain pada nggak ngerti. Terus ada lagi yaitu nih kasus tentang kewarganegaraan, status kewarganegaraan sesuai kasusnya. Misalnya anak A, ayah ibunya Indonesia, bapaknya orang luar, dia punya anak, nikah, anaknya ngikut keturunan warga negara apa, itu harus ingat itu kasus-kasusnya seperti itu. Waktu itu pernah Ibu jelasin ya. Jadi anaknya itu nantinya jadi warga negara mana, nah, itu harus ingat. Ingat nggak? Pernah nggak Ibu neranginnya kayak gitu? Status kewarganegaraan. Ingat nggak status kewarganegaraan? Ingat Bu, ingat. Status kewarganegaraan. Ingat-ingat doang, yang lain mana? Ini masih kelas 10 loh ya yang dipakai ini, yang banyak. Dah. Yang anak yang Status berdomisili. kewarganegaraan udah itu kalau kasus ya, misalnya ada kasus ini. Yang Assalamualaikum. Ibu jelasin, misalnya itu tadi ada Halo. ibunya orang Indonesia, bapaknya orang luar, punya anak, nanti anaknya mau ngikut warga negara siapa? Bagaimana dengan orang tua kalau udah meninggal, ikut warga negara siapa Ini kelompoknya anaknya, digabung. kasus namanya. Lalu ada lagi yaitu yang tadi ya, asas-asas sudah yang ius soli sama ius sanguinis. Bisa mengartikan kalau ius soli apa? Ius sanguinis apa gitu. Lalu mengenai dengan wilayah. Yang wawasan Nusantara. Pembagian wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam. Laut. Nah, itu ada dalam menurut konvensi hukum laut. Jadi kalian harus dapat bisa menentukan batas-batas wilayah perairan di Indonesia dengan benar. Masih bisa nggak nentuin batas-batas wilayah? Insya Allah. Siapa yang masih ingat? Berapa Rifki, Bu. nih dari laut? Ditarik ke dalam dengan itu, ayo. Rifki Bu. Ya, itu ya intinya di situ ya. Iya. Yang batas wilayah perairan Indonesia. Lalu ada lagi yaitu Nusantara kagak Bu. pengaturan wilayah dan kekayaan alam yang berada di dalam laut. Oke. Nah, laut itu kan ada punya kedalamannya berapa ribu mil ke dalam, itu termasuk laut lepas, itu nanti kekayaan alamnya milik siapa, itu bisa. Kedalaman laut berapa, Bu? Berapa kedalaman laut? Berapa ribu mil? Saya bukan Tuhan. Lupa saya. Terus lanjut yaitu fungsi dan kewenangan lembaga negara. Nah, itu tadi fungsi-fungsinya lembaga negara yang misalnya tadi ya. Kalau tadi kan lembaga negara ada misalnya yang lembaga eksekutif. Ya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Masih ingat nggak? Jangan sampai nggak ingat, lupa, awas ya. Bener. Apa? Lembaga legislatif artinya? Siapa lembaga legislatif? Yang membentuk. No. Bukan membentuk ya. Siapa lembaga legislatif?
Ayo Said, Cynthia, Mega, DPR. Bunga. Bu. Hmm? Siapa lembaga legislatif? Ini mesti ada loh, nggak mungkin nggak ada loh nanti. Wewenangnya MPR. bagaimana, DPR. tugasnya seperti apa? DPR, MPR, DPD. Satu aja. Kalau lembaga legislatif itu satu Presiden. aja, yaitu DPD. DPR, DPD lagi. Salah, Bu. DPD, DPR tugasnya apa? D. DPR tugasnya apa? Korupsi. Ini kalau jawab Dewan yang bener nih, Perwakilan Mata Rakyat. Setio nih, Bu Sitak bener nih. Ayo, Menyusun dan membahas rancangan UU. ya. Yang DPR itu tugasnya adalah membuat apa? Buat undang-undang. Membuat undang-undang. legislatif nasional. Lalu kalau eksekutif siapa? Dan Eksekutif adalah ini dari kelas 10 ya Allah. Lah ini gimana nanti kalian ya? Presiden dan wakil presiden, Nah, Bu. presiden bukan wakil presiden, presiden aja, bukan sama wakil presiden. Lembaga eksekutif itu adalah presiden. Tugasnya apa? Tadi saya jawab presiden. Tugasnya apa? Mengatur semua rakyat. negara. Menjalankan tugas negara. Bukan menjalankan tugas negara, salah. Menjalankan? Menjalankan? Misi. Menjalankan undang-undang. Itu tugas presiden, melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Itu tadi eksekutif. Lalu legislatif, yudikatif siapa? MA. MA tugasnya. Ya. Ini kelas 10 semua loh. MA. Tugasnya adalah mengadili Pengawasan. mengadili perkara apabila ada sengketa. Itu namanya tugas MA. Jadi lagi lembaga legislatif. Nah, lalu masih kewenangan lembaga yaitu klasifikasi, yaitu kewenangan dari salah satu lembaga tadi ya. Oke, sama. Ada BPK, ada MA, ada Komisi Yudisial, itu masih ada di kelas 10 semester 2 sekarang ya. Lalu masih kelas 10 itu fungsi kewenangan lembaga negara yang mengenai tentang tugas-tugas presiden. Presiden mempunyai menjadi lembaga tertinggi, yaitu karena apa? Presiden mempunyai dua kedudukan presiden sebagai titik-titik dan sebagai titik-titik. Apa masih ingat nggak? Presiden sebagai kedudukan presiden mempunyai dua tugas atau kewenangan, yaitu presiden itu sebagai apa sih? Said, Kepala negara dan kepala pemerintahan, Bu. yang kencang, ini siapa yang jawab nggak kedengaran. Kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Wis paket gua dan ini dah. Kalau sebagai kepala negara, apa? Presiden sebagai kepala negara adalah presiden merupakan panglima tertinggi.
copot aja, diedit, nggak apa-apa. Ayo, presiden sebagai kepala negara adalah presiden merupakan panglima tertinggi dari Ayo, ini kelas 10 loh, gimana ya? Sebagai panglima tertinggi angkatan darat, laut, dan udara, itu presiden sebagai kepala negara. Nah, ingat. Ya, anak-anak, sebentar ya, ini karena karena ini lagi direkod, jadi ibu hanya minta penutup sebentar, tapi jangan dimatiin nih anak-anak ya, buat ini aja, habis itu nggak direkod lagi. Ya, oke, terima kasih anak-anak. Google Meet hari ini ibu akhirin. Semoga kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan keluar.